Halo, apa kabar pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli yang hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Ini adalah rumah bagi warga kota Surabaya untuk bisa berbincang tentang apapun. Dan di hari ini kita akan membahas tentang layanan kesehatan di kota Surabaya. Jadi kalau saya boleh memberikan testimoni begitu ya, wakil dari warga kota Surabaya, sangat bangga ketika kita butuh layanan kesehatan, kita tinggal tunjuk KTP kita saja, maka tentunya kita bisa mendapatkan layanan kesehatan yang ada di kota Surabaya. Cuman tentunya pada praktiknya itu tidak semulus yang kita bayangkan begitu kan. Ada beberapa hal, ada beberapa tahapan yang tentunya butuh pembenahan di sana sini. Dan tentunya di hari ini saya punya tamu yang sangat luar biasa, yang sangat kompeten ketika diajak berbicara tentang layanan kesehatan di kota Surabaya. Beliau ini dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ada Dr. Michael Laksadi Mulyo. Apa kabarnya, dokter? Selalu ceria, semangat ceria, tahun 2026 Betul. harus meningkat. Betul. Kalau tadi saya sempat bilang dok di opening begitu ya. Arek Surabaya, wong Surabaya itu tinggal tunjuk KTP, begitu ya. Bisa betul. langsung dapatkan akses layanan kesehatan, bener ya itu dok ya? Benar, harusnya benar. Tapi ada beberapa yang rodok macet, cuman ya nanti diperbaiki. Oke. Sebelum kita ngobrol tentang seperti apakah yang ada, yang terjadi di beberapa level pelayanan kesehatan di kota Surabaya, kita ingin tahu dulu dok, untuk capaian pelayanan kesehatan yang prima di kota Surabaya, seperti apa yang dokter lihat? Ya El, jadi mulai pertama saya bertugas di DPRD. Siap. Saya melihat dari patokan itu ya, Baik. kemajuannya cukup bagus. Betul. Luar biasa lah. Harus diapresiasi. Dari yang puskesmas yang begitu-begitu aja, yang seperti yang sebelumnya. Tetapi kali ini kenaikannya luar biasa pelayanannya. Oke, baik. Sampai di rumah sakit Pemkot, 3 rumah sakit yang di dalam pengawasan kami, Eka Candrarini, kemudian di BDH, dan yang luar biasa itu di Suwandi ya. Jadi saya berpikir, wow, luar biasa ya, dalam 1 tahun peningkatannya itu drastis. Apa yang drastis? Kita patokannya apa sih? Patokannya ya, kalau dari internasional WHO itu kan nggak main-main, kalau standarnya kan tinggi banget. Apa yang didapatkan ya itu akreditasi WHO SEARO, SEARO. Nah, di situ itu untuk menunjukkan pengakuan internasional terhadap Surabaya ini. Terus ada lagi yang tingkat nasional, namanya Inoboyo. Inoboyo itu inovasi Surabaya untuk 41 inovasi di sektor kesehatan. Walah, ini keren banget. Nah, jangan lupa kita juga ada yang program cek gratis, PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Itu luar biasa. Dulunya nggak ada. Terus ditambah lagi sama presiden kan diomongin kalau ulang tahun, betul, kita dapat fasilitas itu supaya masyarakat bisa terdeteksi. Dan itu udah dijalanin. Dan saya berpikir paling ini cuman sampai di puskesmas aja. Tetapi bukan hanya di puskesmas, saya pernah lihat di Suwandi, saya juga pernah lihat di Eka Candrarini, di tempat BDH. Aduh, bagus sekali. Mereka diperlakukan dengan sangat baik. Sehingga kalau aku lihat ya, indeks kinerja tenaga kesehatan itu, ini aku supaya nggak salah ya. Jadi masuknya itu di angka 4,84. Artinya kategorinya tuh A loh. Kota Surabaya. Kota Surabaya. Jadi ini kualitasnya untuk pelayanan publik sangat bagus sekali. Nah, kalau saya sebenarnya tidak begitu banyak berharap untuk mulai awal, kemudian kita minta alat kesehatan dan lain sebagainya. Kalau yang ini mempertahankan prestasi. Bagaimana mempertahankan prestasi dengan arah kebijakan yang bisa diukur. Nah, seperti itu, El. Nah, hal-hal yang semacam ini nih yang lebih susah itu mempertahankan penghargaan tadi, El. Iya, jadi ini yang perlu. Terus kemudian ya ada sih tantangannya untuk mempertahankan itu. Apa ketantangannya? Ada beberapa hal yang perlu dibenahi, semacam penanganan TGC, tanggap untuk gerak cepat, ya, tindakan gerak cepat dari Surabaya ini yang perlu ditingkatkan. Apakah sudah bagus? Bagus sih. Jadi cuman perlu ditingkatkan. Nah, ditingkatkan ini saya lebih senangnya itu terintegrasi antara puskesmas,
Rumah Sakit Pemkot dan pihak TGC. Nah, pihak TGC ini yang dari Dinas Kesehatan itu perannya luar biasa. Saya kemarin mencoba untuk menolong warga yang mana dia mau kontrol ibunya tapi dia nggak punya dana. Sedangkan ibunya itu harus digendong, berat badannya juga besar. Sehingga kalau mau naik taksi misalnya Grab atau Gojek itu nggak bisa gitu. Harus dengan ambulan karena posisinya tiduran. TGC ini berarti bawahnya, levelnya di bawah puskesmas ya, begitu? Dia namanya kerjasama ya, jadi TGC itu bisa membawa pasien dari rumah langsung, rujukan puskesmas, untuk dibawa ke rumah sakit rujukan. Itu keren banget. Dan kerjasama dengan 119 yang untuk pelayanan ambulan yang saya maksudkan tadi. Saya pikir, paling angel itu, wis nggak bayar gitu ya. Udah nggak bayar, antri juga. Ternyata enggak loh. Ngomongnya permohonannya pagi, responnya langsung. Kontrolnya jam 10, jam 9 udah dijemput. Maaf, yang saya tangani ini warga yang dalam tanda petik mereka tidak punya kemampuan apa-apa untuk itu. Dan saya coba monitoring sampai dapat pelayanan di rumah sakit, dan di rumah sakit tidak ditelantarkan seperti yang dulu-dulu waktu zaman saya masih kecil dulu. Enggak, jadi begitu sampai dia langsung seperti absensi gitu di sistem digitalisasi, dan tidak lama lagi pasien yang dibawa ambulan 119 nih langsung dapat fasilitas karena dianggap jalurnya memang berbeda berarti ya dok ya. Betul. Karena ini kan istilahnya kalau kesakitan yang luar biasa kan sudah mendapatkan urgensi, ada priority. Jadi saya mikirnya gini, waduh ini udah gratis, nanti apa petugasnya nggak keberatan ya kalau suruh nunggu seperti itu. Ternyata dari rumah sakit pun mendapatkan priority. Ini yang saya senang. Jadi saya berpikir bahwa priority ini bukan hanya diberikan kepada warga yang mampu atau yang kaya, tetapi pada yang tidak mampu pun. Jadi tidak ada pembedaan sama sekali. Ini keren. Padahal BPJS-nya BPJS yang dia dibayar oleh pemerintah. Tapi saya melihat tidak ada perbedaan antara PBI dan yang mandiri. Non PBI. Oke. Dok, sebenarnya kalau dokter bicara soal inovasi yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, gebrakan apa sih Dokter Michael yang menurut dokter itu sangat terlihat di 1 tahun terakhir lah, 2025 kemarin? Ya. Kalau gebrakan, saya lihat Dinas Kesehatan ini lagi memampukan puskesmas 24 jam. Waktu yang lalu kita sengaja sidak kan, kita kasih masukan, kepala puskesmas dikumpulin dengan Komisi D. Kemudian kita memberikan masukan. Saya berpikir begini, kan waktu itu saya masih baru juga ya. Apa iya orang dikritik itu bisa menerima dan berubah? Apa enggak? Oh iya ya, jadi terlalu banyak kritikan sehingga ya sudahlah dibiarin memang apa adanya seperti itu. Ternyata kemajuannya minta ampun. Jadi SDM yang enggak ada itu ditambah SDM-nya. Kemudian alat kesehatan sampai USG. Itu dipenuhi. Jadi USG nggak perlu lagi ke rumah sakit. Itu sudah dipenuhi. Di puskesmas? Di puskesmas 24 jam. Jadi yang paling penting adalah mengatur regulasi jadwal dokter sehingga dia tidak terlalu kecapean pada waktu dia harus bertugas pagi sampai sore hari. Apakah ini sudah diatur? Saya rasa sudah. Jadi 24 jam siaga ini sangat penting karena UGD-nya itu udah ada di sekitar tempat tinggal kita. Kalau dulu kan kita ke UGD harus ke rumah sakit. Kalau sekarang bisa ditangani di puskesmas. Itu keren itu, Eli. Oke, siap. Saya melihat kemajuan yang luar biasa. Siap, nanti kita akan coba detailkan lagi. Tentunya ada beberapa problem yang ingin saya tanyakan pada narasumber kita di hari ini. Tapi kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV.
update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik, masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV. Tentunya untuk program Rembuk Surabaya dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dan Dr. Michael, kita sudah melihat begitu ya progres yang sangat luar biasa untuk layanan kesehatan di Kota Surabaya. Tapi tentunya saya yakin sekali ketika dokter melihat secara langsung begitu ya, ada beberapa evaluasi mungkin yang tentunya bisa dilakukan untuk layanan kesehatan Kota Surabaya agar lebih baik lagi, dokter. Ya, tadi saya lupa. Bahwa Surabaya dapat lagi yang ketiga tuh penghargaannya Swasti Sabha Vistara Purna dengan Purna. Jadi istilahnya artinya apa itu, Dok? Penghargaan pelayanan kesehatan kota yang sempurna, yang terbaik. Dan hal ini bisa menjadi contoh untuk kota-kota Surabaya, kota-kota yang lain. Dan bagaimana apa yang evaluasi yang perlu ditekankan? SDM tentunya. SDM, kualitas SDM ini apakah jumlah SDM-nya sudah tersedia atau belum? Ya, yang kedua, saya melihat itu dari akar rumput, dari KSH. Dari KSH sampai ke spesialis, apakah itu sudah mencukupi belum? Kalau KSH saya rasa setiap RW atau setiap kelurahan KSH-nya sudah bagus sih, sudah cukup ya. Jumlahnya. Dan jumlahnya. Dan KSH inilah yang bisa menurunkan angka stunting. Jadi stunting kita ini kan mau mengarah zero stunting tuh. Okay. Udah dapat penghargaan dan banyak sekali kemajuan yang ada di Surabaya ini. Nah, mempertahankannya ini yang agak sulit. Jadi kalau dari KSH-nya aktif, ini akan membuat angka stunting itu bisa dipertahankan dengan zero stunting di Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada zero stunting di Kota Surabaya, pastinya harus ada prevention sebelum stunting ini terjadi. Jadi prevensinya apa? Yaitu dengan adanya promotif kesehatan. Misalnya ahli-ahli gizi diturunkan ke puskesmas, bersama KSH memberikan pelayanan penyuluhan preventif atau pencegahan itu dengan bagaimana sih mengolah makanan itu dengan gaji yang didapatkan dari suami. Jadi udahlah kita itu jangan ngomel, namanya rezeki dari suami ya sudah adanya itu ya kita syukuri. Dan bagaimana mengolah itu kalau dia hanya dapatnya nggak sampai 100.000 per hari atau cuma 50.000 per hari atau kurang dari itu. Terus ibu-ibu ini masak apa supaya anak-anak ini nggak kena stunting gitu loh. Butuh cara. Ini butuh cara dan tidak bisa diserahkan ke KSH. Dia butuh ahli gizi diturunkan ke puskesmas, kemudian ahli gizi ini memberikan terjadwal untuk bisa, oh ini loh ya 1 minggu saya berikan
daftar untuk belanja apa, di masa apa, sehingga stunting ini bisa dicegah dengan nikmat gitu loh untuk keluarga. Jadi ambil aja standar dana yang paling minim berapa, kemudian bagaimana cara mengaturnya. Ya itu. Kemudian yang kedua, beberapa puskesmas masih membutuhkan dokter umum ya. Dokter umum ini perlu ditingkatkan, terutama sekarang ini banyaknya fakultas kedokteran yang ada, itu bisa mulai ditugaskan ke sana untuk dokter yang habis lulus itu ada tingkatan yang namanya internship. Nah, internship inilah apakah Kota Surabaya ini bisa menerima internship itu karena mereka itu cukup menolong. Ini adalah dokter-dokter yang baru lulus yang mau ambil pengalaman sebelum dia mengambil spesialis. Jadi dia diintensifkan atau dititipkan ke puskesmas. Nah, untuk Surabaya ini jalurnya memang masih agak sulit untuk bisa tembus. Tapi ya. sebenarnya kalau ada kebijakan lebih, maka internship ini bisa masuk. Bicara soal jumlah dokter itu, SDM kita cukup sesuaikah dok antara kebutuhan dan juga jumlah yang ada di masing-masing puskesmas itu sendiri, dokter? Nah, ini kalau menurut saya kurang. Menurut saya kurang. Jauh dari ideal. Iya, kurang karena apa? Karena di sini ada yang namanya puskesmas 24 jam. Kalau memang di situ ada dokter-dokter senior, kasihlah kesempatan dokter intensif ini bisa jaga 24 jam. Kecuali mereka juga bisa siaga, cepat tanggap. Karena mereka kan usianya rata-rata masih muda kalau intensif. Dan mereka bisa banyak belajar untuk emergensi, tindakan emergensi. Nah itu, jadi ini penting sekali. Kemudian yang berikut, ini yang dokter umum nih. Bagaimana dengan dokter spesialis? Spesialis. Okay. Ini yang saya harapkan di 2026. Turunnya dokter-dokter spesialis yang ditugaskan khusus untuk ke puskesmas yang mempunyai kasus yang meningkat. Misalnya kasus kematian pada ibu di puskesmas ini kok kelihatan meningkat. Turunkan dokter spesialis. Bagaimana dokter spesialis ini bisa memberikan prevention, kemudian bisa memberikan penanganan, memberikan pelatihan juga kepada bidan-bidan yang ada di puskesmas. Maka angka kematian bayi lahir atau angka kematian ibu-ibu yang mau melahirkan itu bisa diputuskan. Okay. Nah, aku kepinginnya begitu. Nah, itu kalau raganya nih. Tetapi yang sangat kurang itu jiwanya. Apalagi berarti kesehatan duitnya, mental ini berarti. Duitnya lagi sudah pas-pasan, suami suka marah-marah, anak sekolah ini juga ijazahnya belum keluar karena ditahan nggak bisa nebus. Nah, hal-hal yang semacam ini sangat berpengaruh baik terhadap anak, istri ataupun suami yang ada di rumah. Dan saya berharap loh, dokter-dokter jiwa ini kan juga banyak ini produksinya ya dari Fakultas Kedokteran UNER maupun dari Fakultas Kedokteran yang lain. Cobalah mereka diberikan kesempatan untuk bisa memberikan untuk masyarakat kita di puskesmas. Kalau mau di rumah-rumah sakit ya memang ada jadwalnya, tetapi ada penugasan khusus untuk ke puskesmas. Tentunya ya ada insentif lah buat mereka. Tapi itu sangat menolong dan untuk zaman semacam sekarang pengabdian ini masyarakat begitu ya, dokter butuh ya. banget ini Eli. Tapi sebenarnya kalau bicara soal kesehatan mental, kesehatan jiwa itu belum akan bisa terselesaikan ketika kesehatan raganya belum, apalagi ya itu tadi secara perekonomiannya belum juga. Berarti semuanya berjenjang. Jadi bulat aja. Mana dulu begitu kan? Tapi saya rasa ya penyakit itu sebenarnya asalnya dari pikiran loh. Jadi kalau kita itu dapat penyakit apa, nanti kita anamnesa, kita coba tanya-tanya, nanti kan gitu. Arah-arahnya ternyata dia stres, ternyata dia punya masalah-masalah yang berat dan lain sebagainya. Stresnya karena apa sudah jelas juga sebenarnya. Iya, jadi memang kesehatan jiwa ini penting diturunkan oleh Dinas Kesehatan dengan penugasan khusus ke puskesmas. Dok, saya ingin gitu. lebih sedikit memperdalam lagi. Dokter tadi sempat menyebutkan keterkaitan begitu ya. Teman-teman KSH, ibu-ibu KSH yang ada di bawah itu dengan puskesmas yang ada di masing-masing wilayah begitu kan. Sampai dengan hari ini evaluasi yang bisa dilihat apa dok? Paling tidak kontribusi yang diberikan. Mereka ini kan yang paling bersentuhan dengan masyarakat, paling dekat begitu kan. Sedangkan puskesmas pun juga menjadi garda terdepan juga. Itu bagaimana keterkaitan antara keduanya, dokter? Ya, ini waduh, pokoknya yang berjasa itu memang KSH itu sebagai garda terdepan itu kelihatan loh. Siap. Jadi saya rasa pemerintah
sudah memberikan insentif kepada mereka, mereka senang, mereka semangat, mereka bekerja. Sehingga apa? Yang saya ngelihat ya, angka demam berdarah itu mulai menurun dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena apa? Angka demam berdarah itu dengan namanya survei jentik. Bagaimana kita bisa menemukan jentik itu kemudian dilaporkan ke RT, RW, lurah dan lain sebagainya sehingga langsung ditangani. Kemudian bagaimana dengan anak lahir dengan berat badan rendah. Nah itu yang mewarning itu KSH loh. Okay. Kalau waktu zaman saya dulu nggak ada itu loh KSH. Ada posyandu sih, gitu. Tapi nggak setajam KSH. Jadi kalau memang ada anggaran lebih, kiranya Pemkot bisa memperhatikan ibu-ibu KSH yang ada di kampung. Karena apa? Waduh mereka jasanya besar banget untuk bisa mendapatkan kasus-kasus yang kita tekan. Karena terus ada langsung. lagi TBC itu. Nah TBC itu kan juga. Itu kalau bukan KSH nggak mengingatkan, obat TBC itu harus dikonsumsi setiap hari loh Eli. Jadi bukan aku ingat, aku minum. Besok nggak ingat, aku nggak minum. Nggak bisa. Kalau besok sembuh sudah. Ya, nggak bisa. Dia harus setiap hari sampai 6 bulan. Dan itu harus dikonsumsi sampai habis. Siap. Jadi Dr. KSH Michael, penting banget. Baik, Dr. Michael soal puskesmas 24 jam. Ya. Ini sudah yang sudah berjalan artinya dirasa memang benar-benar on the track di Kota Surabaya puskesmas 24 jam itu yang ada di mana saja, Dokter? Artinya cukup banyak kah? Ada, cukup banyak. Hampir udah sekitar 70-80%. Jadi mau tunjuk di mana? Gubeng, di mana? Yang wilayah Dr. Michael yang sempat dilihat secara langsung, Dokter. Boleh di bisa digambaran? 6 kecamatan yang ada di wilayah yang saya lihat itu semuanya sudah semua. Di wilayah Bubutan sudah ada. Itu wilayah dokternya on call atau Genteng. memang sudah benar-benar mereka stay. Pada waktu kita datang ke sana aja mereka ada. Jadi ada dokternya, ada apotekernya juga ada. Jadi kami memang sengaja sidak itu untuk melihat itu ya. ada nggak sih dokternya gitu. Sebenarnya kalau saya lebih pada pelayanan di puskesmas sih, Dok. Kadang warga Kota Surabaya itu masih sangat mendambakan begitu ya. Dapat pelayanan yang prima, artinya datang disapa dengan ramah, ya, terus juga dilayani dengan cepat. Itu yang tentunya masih menjadi keinginan kita bersama. Masih akan terus berbenah berarti ya, Dok, ya untuk puskesmas. Masih berbenah. Sekarang ini malah yang penting itu gini loh. Warga itu kalau lagi kalut, itu penting sekali. Aku nih mau ngejak ngomong sopo kan gitu. Ya, betul. Ibu-ibu itu bingung ini. Aku mau takut sopo tetangga aku ini pada. Nah jadi itu ada namanya on call atau call center. Call center. Nah itu kemajuannya di 2025 itu. Jadi dia bisa pakai handphonenya. Ini bagaimana solusinya? Itu sudah dijawab. Yang penting ada yang diajak omong. Ibu-ibu itu udah tenang. Anak saya loh muntah-muntah, ini sepertinya kejang. Terus ini bagaimana? Udah dikasih tahu. Ibu kompres dulu dengan air, kemudian tahap kedua, ketiga, keempat. Sehingga anak itu bisa tenang. Ibu itu belum sampai puskesmas sudah teratasi di rumah. Nah itu yang aku merasa seneng banget. Karena saya dulu ini bekas dokter UGD dan dokter ICU. Merasakan begitu ya? Ini dreamnya kita sebagai dokter itu bisa penanganan cepat seperti ini. Siap. Nanti kita akan lanjut kembali, Dokter. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Saya
skandal Agus Difabel. Sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, Bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia Kita setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Bicara soal layanan kesehatan di Kota Surabaya, kita boleh berbangga, tapi jangan sampai terlena, begitu kan? Karena kalau sudah terlena, artinya kita akan lupa untuk terus berbenah. Tadi Dr. Michael sudah memberikan beberapa poin untuk evaluasi. Masih adakah sebenarnya, Dok, poin-poin lainnya yang itu tentunya bisa kita pergunakan untuk bisa memperbaiki layanan kesehatan Kota Surabaya, Dokter? Ya, karena basic saya ini kan di gawat darurat. Baik. ICU, di UGD dulu ya, sebelum masuk di manajemen rumah sakit. Ya. Nah, tentunya yang pertama kali itu saya menilai indikasi peningkatan nyata, yaitu dengan tata kelola. Nah, tata kelola ini yang paling penting ditingkatkan itu SOP-nya. SOP tanggapan cepat. Tadi aja saya mendengarkan dari Eli bagaimana diperlakukan di puskesmas. Kemudian melihat stafnya puskesmas rada gelewer gitu kan. Orang jadi cekek gitu masuk di sana. Jari ini di siaran TV, Garuda TV, pelayanannya bagus lah. Kok aku datang di sini kok delewer itu bahasa Inggrisnya itu apa ya? Nggak iso diandalne gitu loh, diklemprakne gitu ya. Jadi ya apa? Ya ini padahal sekarang udah sistem digitalisasi. Tadi kita bahas, apakah udah ada pendaftaran digital? Udah. Apakah pelayanannya cepat-cepat? Tetapi kalau SDM-nya ini harus ditata lebih baik lagi. Dalam sistem komunikasi, SDM ini juga harus ada pelatihannya. Bagaimana bisa menjelaskan pasien ini dengan baik. Sebab apa ya? Pasien itu yang penting diajak ngomong itu aja udah waras kok. Waras kurang lebih 40% itu sudah bondone waras sudah. Yang penting apa? Didengarkan, kemudian diberikan solusi. Itu sudah merupakan terapi psikologis. Kemudian yang kedua, integrasi pelayanan lebih baik. Apa yang harus diintegrasikan? Pasti BPJS, ya. BPJS itu kan ada yang macet, ada yang merotol, ada yang datanya ketelisut gitu ya. Nah, ini harus juga diberikan kesempatan. Tadi produser pernah sharing sama saya tadi, itu loh ada di rumah sakit, padahal ini bukan rumah sakit pemerintah loh, ini rumah sakit bagus, besar, swasta ya. Tapi ternyata pada waktu yang orang yang kritis ini dia tidak, ternyata BPJS-nya itu mati. Enggak ada, tapi apa? Yang saya senang ditangani dulu, baru BPJS-nya itu diurus oleh keluarganya yang panik tadi. Nah, jangan sampai dibalik. Pasiennya itu disuruh cari solusi bagaimana BPJS-nya bisa hidup kembali. Sedangkan pasiennya suruh nunggu. Ini kritis. Nggak bisa. Emergency begitu ya. Ini terjadi di rumah sakit swasta dan sebagai appreciate saya mengatakan ini di Husada Utama. Jadi saya memberikan appreciate dari sharing yang ada. Kemudian bagaimana kerjasama dengan integrasi dengan tindakan ambulan yang cepat. 119 atau TGC yang dari Dinas Kesehatan itu juga perlu dibuatkan SOP supaya pasien ini lebih cepat ditangani. Siap. Nah, kemudian sarana dan prasarana tetap harus ditingkatkan, Eli. Karena apa? Kita itu kadang punya alatnya, tapi SDM-nya belum terlatih gitu loh. Jadi ini harus ada SDM yang terlatih. Sekarang SDM terlatih ada, alatnya juga udah dibeliin. Tapi bagaimana pemeliharaannya? Gak roh. Wis rusak ya nanti didandani ya. Ini iki lho yang buat negara iku rugi. Jadi istilahnya anggaran lagi. Iya, jadi kecuali bisa menggunakan. Yang kedua itu pemeliharaan alat.
Sehingga alat ini bisa dipakai jangka yang lama. Kemudian yang tentunya dijaga yang namanya kebersihan. Terus ya tadi itu yang saya fokuskan itu loh cara apa Ki? Ngomong relationship-nya, komunikasinya gitu. Kalau yang online, digitalisasi, saya rasa kok kita udah ngerasain kok, ya. Antrinya itu tidak terlalu lama dan nggak ada yang duduk-duduk di lantai itu karena nunggu bisa tidur-tiduran. Saya kok sudah nggak ngelihat ya. Sudah jauh lebih baik memang, begitu ya Dok ya. Terus ada lagi catatan untuk pasien yang kritis. Nah, bagaimana? Saya hampir lupa tadi dari segmen pertama sampai mau sekarang ini. Bagaimana triase? Triase itu pasien datang, ini dia harus dipilah dulu. Apakah dia pasien kritis? Apakah pasien ini bisa dirawat jalan? Ataukah dia bisa dipulangkan aja? Ditangani kemudian dipulangkan. Nah, sistem triase ini harus punya SOP yang bagus. Ini kalau bisa diterapkan, saya mohon puskesmas 24 jam. Itu juga ada tenaga khusus untuk triase ini. Sebab dengan adanya seperti ini, jangan lagi diutek-utek di puskesmas kalau memang pasien ini harus dirujuk ke rumah sakit. Jangan lagi kita bilang, oh ya nanti kita monitoring aja lah. Nanti gimana orangnya udah napasnya satu-satu baru dikirim di rumah sakit, nggak nutut. Jadi itu fungsinya itu juga triase. Lebih mempercepat itu ya Dok ya? Triase itu semacam seleksi gitu loh. Betul. Jadi seleksi pasien. Nah itu, kemudian yang SDM yang terbatas tadi ya mohon nanti bisa dipenuhi. Itu aja. Untuk obat-obatan. Obat-obatan yang kiranya sangat dibutuhkan tapi masih belum ada stoknya bisa dipenuhi juga. Oke, Dokter tadi dokter sudah sempat membahas soal KSH begitu ya. Terus tentang apalagi tadi peran yang ada di bawah ini yang lansia sepertinya yang belum kita bahas. Kita sebenarnya kan punya juga ya Dok ya upaya-upaya memberikan perhatian lebih pada lansia di Kota Surabaya, Dr. Michael. Janji kampanyeku nih, aku tuh harus memperjuangkan lansia. Kenapa jadi begitu? Eli ini mengingatkan aku, karena gini. Kenapa dokter juga fokus pada lansia Kota karena Surabaya, Dok? Kalau lansia duafa atau lansia yang tidak mempunyai kemampuan dan dia tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya keluarga, maka lansia ini benar-benar kasihan. Benar, dokter pernah pengabdian juga ya? Iya, untuk karena saya justru betul. itu fokusnya ke situ. Lalu bagaimana dia bisa kita rawat sampai dipanggil Tuhan dengan baik. Dengan baik itu dengan istilahnya dia siap di dalam panggilan Tuhannya. Nah, saya merasa bahwa pelayanan lansia perlu ditingkatkan di Surabaya ini. Seperti yang Eli usulkan tadi. Kita punya apa sih sekarang Dok yang sudah berjalan untuk layanan lansia itu sendiri, Dokter? Ya, semoga aja bisa dituruti lagi ya. Dulu itu oleh pemerintah kan dapat permakanan. Aduh, seneng banget. Mereka tuh merasa bahwa iya aku tuh ndak percuma aku nih berjuang untuk negara gitu. Dulu loh aku juga ikut perang, saya juga ikut berjuang. Nah, sekarang ini dikasih makan sama negara, seneng nih setengah mati. Dan saya dengarkan sendiri itu. Nah, tetapi begitu anggarannya mulai efisiensi, maka permakanan lansia ini udah nggak ada. Nah, insya Allah ya mungkin Januari ini konon katanya ini bisa dipertimbangkan lagi untuk dianggarkan makanan untuk lansia. Kasihan loh Eli, karena mereka betul-betul mengharapkan makanan itu. Kan dapat 2 kali tuh. Kemudian sampai sore ada. Ya kalau memang ada efisiensi anggaran ya sudahlah, mungkin 1 hari 1 kali lah nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa dikembalikan itu sangat memperbaiki kondisi gizi geriatri atau kesehatan lansia. Yang kedua ini medical check up untuk lansia. Mungkin sekian bulan sekali atau apa, medical check up ini penting dilakukan lansia, terutama untuk penyakit-penyakit yang seperti hipertensi yang paling banyak merenggut nyawa, diabetes, penyakit jantung dan lain sebagainya. Ini yang penting. Sebab kalau kita memperhatikan penyakit itu, insya Allah ini umurnya panjang semua nih lansia yang ada di Surabaya. Tapi kalau kita nggak perhatikan ya sudah. Nanti judulnya gini, ya wis sancane wis tua, umure wis tua ya wis toh. Kan nggak begitu. Kalau kita mempunyai prestasi di dalam kesehatan, usia tua itu bisa panjang.
Kalau di luar negeri bisa sampai 90, bisa sampai 100. Lah kenapa orang Surabaya nggak bisa? Ya inilah yang paling penting untuk kita perhatikan. Kesehatan lansia seperti yang Eli. Aduh terima kasih Eli ngingetin aku. Itu janji kampanyeku itu. Oke, benar-benar. Nanti kita akan lanjut lagi, dokter. Masih ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan bersama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, udang mantis juga biasanya kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Evaluasi sudah, capaian sudah, tentunya kita pengen bicara target ke depan, begitu ya dok ya. Adakah sebenarnya program-program dan juga target capaian dokter untuk apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan layanan kesehatan itu sendiri, Ya. Dr. Michael? Yang pertama, tentunya jangan lupa KB. Nah, KB itu juga perlu diperhatikan. Zaman susah, golek duit angel, jadi sojok manak tok ae. Jadi istilahnya ya diempet dikareti gitu loh. Ya boleh gitu, tapi ojo sampai metu anake gitu. Kalau sampai manak terus, iki sekolahnya juga pemerintah juga pusing loh ini. Belum lagi nanti ngomongnya beasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ayolah, KB ini kan mungkin beberapa kali nggak pernah disinggung lah, sekarang ini disinggung. Itu Kalau dari dulu KB. kampanye berkaitan dengan KB itu cukup gencar. Kalau sekarang Iya. apakah meredupnya itu karena kita sudah dinilai berhasil, dok? Iya, kayaknya Menekan itu semua. Kayaknya kita udah masuknya ke sistem digitalisasi sehingga yang namanya yang lama-lama itu hilang gitu ya. Jadi saya berharap untuk KB itu mendapatkan perhatian juga. Siap. Sehingga kata-kata waktu zaman dulu saya masih ingat 2 anak cukup. Itu sudah Melekat banget dulu ya. melekat banget. Jadi sekarang ini mbok ya dieling neneh gitu loh ya. Saya melihat teman-teman saya nih kok sudah lewat dari 3 ya. Terus habis gitu ada lagi untuk selamatan anaknya lahir. Anakmu papat lah, iya anakku papat lah. Ini lupa dia. 2 anak cukup udah kebablasan ya. Kemudian yang kedua tentunya penurunan angka kematian ibu dan anak. Nah itu juga harus diperhatikan. Itu kuno sih, sudah menurun sih. Cuman masalahnya kita harus mengingatkan kembali bahwa ini jangan sampai meningkat baru kita bingung. Gitu ya. Itu dengan cara apa ya? Dengan cara tadi itu. Itu baru ngomongnya Posyandu itu. Posyandu, oke. Posyandu itu berperan.
KSH laporan, Posyandu berperan karena Posyandu kader Posyandu ini yang berperan di tempat ini. Siap. Kemudian, nah ada lagi itu program di sekolah itu yang dulunya bagus tapi ditahan itu apa coba? Apa itu, Dok? Pramuka. Udah toh, Pramuka itu kan bisa nolong untuk P3K juga. Bukankah masih cukup eksis ya, Dok, kalau untuk pramuka itu? Lah iya, tapi kan kayak ya apa ya? Perannya. Bukan menjadi ekstrakurikuler yang pokok gitu. Kalau dulu saya wajib Wajib. ikut. Sekarang opsi. Opsi. Kemudian yang kedua UKS. Pernah tak dengar untuk UKS ini bisa ditingkatkan? Ya ada, tapi tidak terlalu diangkat seperti dulu lah. UKS ini adalah garda pertama. Untuk apa tuh nih UKS ini? Untuk membuat anak-anak ini tidak menikah dengan usia dini. Itu di UKS loh ngomongnya. Dulu itu. Jadi ada penyuluhan UKS itu isinya itu. Karena apa? Saya dulu dokter UKS gitu. Oke. Kemudian yang kedua, UKS itu juga melatih anak-anak itu menjadi dokter kecil. Salah satu yang memotivasi saya menjadi dokter salah satu itu karena saya Dokter waktu cilik. dulu itu jadi dokter kecil. Dari dokter kecil SMA jadi PMR, habis itu saya termotivasi untuk jadi dokter. Sebelumnya pramuka loh ya. Jadi pramuka itu kita diajarkan supaya aku tuh harus peduli dengan sesama. Siap. Aku harus menolong orang lain. Nah itu. Terus kemudian UKS, PMR, kemudian saya melanjutkan studi saya menjadi dokter karena panggilan ya. Nah, kenapa hal yang semak bagus ini harus bisa ditingkatkan? Kemudian untuk juga menurunkan angka konsumsi alkohol pada anak-anak. Itu di UKS itu. Kemudian narkoba, masuknya narkoba di sekolah itu juga UKS. Banyak loh sebenarnya yang manfaat yang ada di UKS itu dalamnya, karena betul. sekali lagi banyak dokter-dokter yang termotivasi sejak kecil itu karena UKS ini. Ayo kita hidupkan lagi. Iya, yuk gitu kita ya. hidupkan lagi. PMR juga aku rasa SMA kok nggak ada ya PMR ya? Palang Merah Remaja. Oh, PMR. Juga sudah rasanya udah kurang Sedikit meredup terdengar ya? gitu. Siap. Nah, Ada lagi, Dokter? Ada lagi sih untuk penanganan yang non stunting. Kalau yang stunting kan udah dapat ini, yang non stunting seperti yang tadi itu hipertensi, diabetes, darah tinggi, seperti hiperkolesterol yang perlu diperhatikan. Nah itu bisa diatasi dengan mengandalkan SDM KSH, begitu juga dengan Posyandu. Oke. Target capaian sekarang, Dok. Dari masing-masing program itu, adakah sebenarnya target capaian yang harusnya bisa diraih di Kota Surabaya, Dokter? Ya sebenarnya ada target capaian yang harus diraih. Itu karena apa? Semacam kayak puskesmas 24 jam tadi. Harusnya kalau bisa semua puskesmas di Surabaya sudah 24 jam itu baru cetak rekor seluruh Indonesia itu loh. Sekarang ini kan sekitar 80% lebih lah. Masih ada beberapa puskesmas yang masih perlu ditingkatkan agar dia bisa punya fasilitas 24 jam. Nah, hal-hal ini yang penting diperhatikan. Kecuali nanti ngomongnya bangun rumah sakit baru, oke. Tapi mbok ya puskesmas yang dekat sama pemukiman masyarakat ini juga dibikin 24 jam kalau bisa 100% gitu. Jadi semoga aja 2026 dari Dinas Kesehatan mengatakan Pak Wali dengan senang dan luar biasanya mengatakan puskesmas saya di Surabaya sudah melayani 24 jam untuk warga saya di Surabaya. Wah, itu baru. Itu namanya gongnya di Indonesia karena agak sulit memang untuk mendapatkan fasilitas puskesmas 24 Dengan jam. segala keterbatasan yang ada. Iya. Dokter Michael, dari tadi kan kita masih berbincang tentang puskesmas, di level puskesmas. Bagaimana untuk level rumah sakit, Dokter? Mungkin ada beberapa rumah sakit yang di bawah naungan pemerintah Kota Surabaya yang Dokter Michael bisa melakukan evaluasi di sana berkaitan dengan kinerja, pelayanan, kesehatan di Kota Surabaya. Saya barusan dapat kasus untuk kasus ICU ya. Jadi bagaimana pasien ini yang harusnya ditangani di ICU, tetapi ini dimonitoring di UGD. Karena apa? Karena minimnya fasilitas ICU di rumah sakit. Selalu penuh. Jadi rumah sakit itu dengan ICU itu jarang yang kosong. Ya, kalau seperti itu artinya kita ini membutuhkan fasilitas emergency unit untuk menyelamatkan nyawa. Jadi fasilitas inilah yang dibutuhkan di
rumah sakit atau mau dibuat pengembangan ruangan atau penambahan bed dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, saya berharap juga rumah sakit itu juga punya namanya core bisnis itu yang jelas. Jadi misalnya aku ini sakit TBC, harusnya aku ini kemana ya? Rumah sakit apa yang tepat? Nah, saya mendengarkan di BDH itu sudah dibangunkan bagus fasilitasnya, saya sudah lihat khusus untuk rumah sakit infeksius. Jadi kalau misalnya kita kena TBC dan lain sebagainya, kita arahnya ke BDH. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi aku ada kena branding kanker tersendiri setiap rumah sakit. Aku begitu. kena kanker nih. Saya ini harus kemana ya? Kan nggak bisa gebiah uyah gitu ke rumah sakit apa gitu. Nah, ternyata di Suwandi itu salah satu core bisnisnya itu juga di cancer. Kemudian yang kedua dari Suwandi itu juga mengedepankan pelayanan ini untuk pasien ginjal. Wah, penuh terus itu, Eli. Saya sendiri ngelihat bahkan yang kamar-kamar VIP yang tidak dipakai itu oleh direktur mendapatkan kebijakan pakai aja, yang penting itu bisa menolong warga Surabaya. Jadi saya melihat loh, ini kan ruangan VIP, tapi ternyata dipakai untuk cuci darah, hemodialisa, warga-warga yang harusnya ditolong tapi tidak dapat tempat. Alatnya ada dan akhirnya kamar VIP itu dipakai untuk. Jadi utilisasi di sana namanya bor. Waduh, udah lewat-lewat kalau di Suwandi itu. Jadi yang paling penting di sini tempat parkirnya di Suwandi itu juga gak ada gitu. Jadi sangat terbatas sekali. Parkir di jalan juga dilarang, mau parkir di mana kita bingung. Apa yang menjadi solusi dari Dewan? Di situ tuh ada semacam plaza. Mungkin dia bisa yang namanya dia turunkan pasien. Nanti parkirnya di plaza itu, yang di dekatnya Suwandi itu. Betul. Nah, itu kan juga punya asetnya Pemkot. Kaza. Kalau memang itu bisa dipakai, daripada di sana juga sepi, itu bisa kerjasama dengan, nah itu dengan Suwandi. Karena itu lahannya sudah terbatas sana ya, Dok ya. Dok, sebenarnya sedikit dilematis begitu ya. Ketika saya mendengarkan penjelasan dokter, pelayanan diberikan dengan baik, terus tadi seperti pasien cuci darah bisa teratasi di salah satu di rumah sakit Suwandi tadi, semakin banyak yang bisa dilayani. Itu kan artinya jumlah orang sakit di kota Surabaya juga semakin angkanya cukup tinggi. Ya, tinggi. Kita kalau bicara soal preventifnya ada nggak, Dok, upaya-upaya menuju ke sana? Jadi nggak cuma mengobati, tapi preventif juga dipikirkan, ya, dokter. itu yang saya ngomong di awal tadi, bahwa itu dari puskesmas ini. Puskesmas itu sebenarnya lebih banyak ngomong preventifnya daripada kuratifnya, daripada mengobati. Jadi puskesmas mulai dari mana ya? Dari kader KSH, dari posyandu, dari puskesmas itu sendiri itu harus membuat angka kesakitan itu menurun. Itu sebenarnya tujuannya di situ gitu. Nah, kalau rumah sakit semakin rujukan ini bisa berkurang, artinya apa? Siapa yang berhasil? Puskesmas loh. Jadi puskesmas 24 jam ini penting banget buat saya. Kemudian yang tadi yang dikatakan bahwa bagaimana kecepatan pemerintah untuk menolong warganya yang gawat darurat, itu juga harus dimonitoring dan dievaluasi. Siap. Seberapa responsifkah pemerintah kota Surabaya ini menolong warganya yang kritis? Itu. Siap. Oke, kita masih menyisakan satu segmen lagi, dokter, untuk bisa melanjutkan perbincangan kita di hari ini. Kita jeda sebentar. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Gimana, Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Bisa amin. Bersama Tias Mirasih
dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa Garuda TV, dan tentunya di segmen yang terakhir ini Dr. Michael akan memberikan beberapa poin-poin penting begitu ya berkaitan dengan tema kita di hari ini, layanan kesehatan di Kota Surabaya. Ya. Silakan dokter. Ini kesempatan yang baik untuk kita memberikan pesan-pesan ya. Jadi yang penting pertama seperti kita urut dari yang awal ya, yaitu pencegahan kehamilan sejak dini. Itu istilahnya kita meningkatkan KB. Kemudian pelayanan KB ditingkatkan. Kemudian yang kedua, mengapa kita meningkatkan KSH? Itu karena dia bisa mencegah penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit seperti demam berdarah, kemudian penyakit infeksius yang menyebar seperti TBC. Itu tidak lain dan tidak bukan jasa dari KSH untuk pertama kali. Dia mendeteksi dulu, semakin cepat, semakin gampang untuk bisa diatasi. Kemudian yang ketiga, jangan kita menghilangkan yang namanya pelayanan UKS sejak dini di sekolah. Karena apa? Di UKS ini kita banyak bisa berbicara mengenai kehamilan umur muda, pernikahan umur muda. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga itu yang ada kasus yang kemarin itu miras kepada anak-anak yang belum cukup umur. Nah, banyak yang bisa dicegah ini bisa diambil dari UKS. UKS Pramuka itu sebenarnya eman kalau kurang ditonjolkan. Dulu itu saya ada di tempat ini soalnya. Kemudian yang berikut setelah itu apa yang perlu ditingkatkan, promotif dan kuratif mulai dari puskesmas 24 jam. Semoga harapan saya 2026 100% puskesmas di Surabaya bisa menjadi puskesmas 24 jam. Itu betul-betul kabar gembira buat warga Surabaya. Kita nantikan bersama. Kemudian untuk ini, ada lagi yang tadi yang kita harapkan, dokter jiwa. Betul, kesehatan mental ya. Kesehatan mental ini kalau boleh bisa dikirim oleh Dinas Kesehatan ke puskesmas-puskesmas dengan jadwal tertentu sehingga ada konsultasi psikologis itu dia, atau psikiatri. butuh sekali itu. Kenapa? Karena kasihan loh, ibu-ibu ini sudah dananya dari suami sudah mepet, digegeri terus, anak ngomel terus, kebutuhannya banyak, bingung saya mau cerita sama siapa ini. Mau cerita sama tetangga nanti jadi omongan tetangga, jadi satu-satunya tolonglah seorang psikiater perlu ada di puskesmas. Kemudian tenaga yang lain apa yang perlu untuk spesialisasi? Tentunya obgyn atau kandungan. Itu secara berjangka atau ada terjadwal seminggu sekali ada konsultasi obgyn atau kandungan yang dibutuhkan untuk resiko tinggi. Misalnya ada lilitan di leher, jadi agak sulit ini ditangani bidan. Nah ini bisa konsultasi. Atau sungsang dan lain sebagainya misalnya seperti itu. Nah kemudian ada lagi untuk apa ya,
layanan komunitas. Layanan komunitas yang paling penting ini adalah bagaimana bisa membuat pertolongan emergensi itu mengaitkan satu KSH, kedua puskesmas, yang ketiga TGC, yang keempat pelayanan 119, yang kelima adalah rumah sakit tempat adanya rujukan. Nah, ini yang saya sangat inginkan agar integrasi ini dibuatkan SOP yang bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Benar kok, baik. 2026 ini akan menjadi capaian yang maksimal untuk tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang ada di Surabaya, Eli. Terima kasih dokter, luar biasa. Semangat selalu. Semangat dan semoga tetap menginspirasi. Kita menantikan banyak sekali kabar-kabar baik tentunya untuk seluruh warga kota Surabaya. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali ya dok ya. Amin. Di lain kesempatan. Terima kasih sudah membersamai kita di program yang sangat luar biasa yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, tempat di mana ide memiliki arti penting. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.